Subhanallah. Allah memerintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada penghuni langit dan bumi, cahaya yang sebentar lagi, yang selama ini aku jaga, yang selama ini aku simpan, malam ini akan aku keluarkan di bumiku. Sedangkan aku akan menghias langit dengan gemerlapan bintang dan rembulan untuk menyambut kelahiran anak tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadits qudsinya memerintahkan langsung kepada jenderal malaikat untuk memberitahu penghuni langit dan bumi agar mereka bersiap-siap untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Makanya setiap asyraqal kita akan berdiri ya. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam, ya Habib, salam alaika, salawatullah. Disinilah letak tatkala penghuni langit dan bumi berdiri, terjaga daripada pekerjaannya, semua berhenti di dalam pekerjaannya menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan di saat itu ada salah satu malaikat yang dengan indahnya Allah ciptakan, dengan daripada sayapnya yang diciptakan dari emas, setiap ujung daripada sayapnya berlian permata yang indah, dengan emas yang luar biasa. Beliau tidak berdiri atas saat dimana dilahirkan Nabi SAW, tidak memuliakan, tidak mendengar apa yang diperintahkan Allah, maka Allah hinakan malaikat tersebut dalam keadaan dimiskinkan oleh Allah. Dicabut emasnya, permatanya, habis. Malaikat tanpa sayap, tidak memiliki sayap, dihinakan oleh Allah. Kenapa? Karena tidak bergembira dan tidak mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Ada sepasang orang Yahudi, suami istri orang Yahudi, di tengah-tengah orang-orang Muslim. Setiap tahun tetangganya bikin acara besar, kasih makan, bawain berkat, wah macam-macam, belanjanya luar biasa, yang diundang ribuan, semuanya mendapatkan semua keberkahan dari acara tersebut. Istri nanya, wahai suamiku, ini tetangga kita ini tiap tahun kok bikin acara terus, ini acara apa sih? Si suami nyaut, dia sedang merayakan hari di mana dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap tahun beliau bikin acara Maulid Akbar, memberi makan ke semuanya, memberikan kesenangan kepada semuanya, bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kata istrinya, repot bener ya, itu duitnya gak sayang apa buang-buang duit kayak begitu. Tertidur sampai ke malam. Singkat cerita, pasangan suami istri ini yang Yahudi tidur. Begitu dia tertidur, di dalam mimpi istri tersebut ngelihat rumah tetangganya itu terang benderang, lebih terang dari rumah-rumah yang lain. Di dalamnya penuh orang-orang dengan muka yang bercahaya. Didatangi perempuan tersebut, si perempuan masuk ke dalam rumah, lalu bertanya kepada tetangga tersebut, sebelahnya ada orang di sebelahnya, wahai tuan, ini ada apa? Kok ramai benar? Itu yang di tengah-tengah siapa? Ganteng luar biasa. Oh, ini kami diundang oleh sahibul hajat untuk merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Nah itu yang kalian lihat, yang kau lihat, laki-laki tampan tersebut, itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi dapat memimpikan baginda Rasul SAW. Boleh nggak saya sapa? Silahkan, Nabi pasti akan menyapanya. Saat itu dipanggil oleh, ya Muhammad. Labbaiki wa sa'daik. Saya menerima panggilanmu. Apa? Nabi SAW ini orang Yahudi manggil Nabi dengan lemah lembut. Nabi memanggilnya. Dan di saat itu juga si
perempuan mengatakan, begitu sempurna cahaya yang Allah ciptakan kepadamu ya Muhammad. Apa jawabannya? Alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah berikan kepadaku dan kepada umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamun di perempuan langsung bersaksi, ya Muhammad, maukah engkau menyaksikan aku? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah betul Muhammad adalah utusan Allah. Apa jawaban Nabi? Maka aku yang akan menyaksikan persaksianmu di hadapan Allah. Masuk Islam di dalam mimpi. Begitu bangun, ngelihat suaminya udah gak ada. Waduh, ini bahaya nih. Saya udah masuk Islam tapi di dalam mimpi. Ini kalau saya ceritain, udah deh, saya udah betul banget. Saya mahabbah kepada Nabi SAW dan saya mau beriman kepada Allah. Gimana cara saya untuk bicara kepada suami saya? Panjang akalnya. Begitu dia keluar kamar, ngelihat, nggak taunya udah ada belanjaan banyak di dalam rumahnya. Ini kaget, ada apa ini, acara apa? Suaminya lagi bawa-bawa sayuran, lagi bawa-bawa hadiah, belanjaan. Ditanya, wahai suamiku, ini mau ada apaan? Oh, saya mau tasyakuran, katanya. Saya mau ngundang semua tetangga-tetangga saya. Ada apa? Tapi dengarkan dulu ceritaku, kata istrinya. Aku ingin merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Kata suami, yang mimpi istri, suami ingin merayakan maulid. Kok tahu? Apa katanya dari istri tersebut? Kok tahu wahai suamiku? Apa kata suaminya? Ceritanya belum sampai di situ engkau. Cerita mimpimu saat engkau bersyahadat di hadapan Nabi. Maka disitulah aku datang kepada Nabi dan Nabi memberitahuku bahwa istriku, wahai fulan, istrimu telah memeluk agama Islam dan bersaksi di hadapanku. Di dalam mimpi kedua-duanya memeluk agama Islam disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hanya di dalam mimpi Allah berikan taufik dan hidayah. Itu orang yang beda iman. Gimana kita yang dari kecil ngaku beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, tapi saat dilahirkan Nabi tidak lagi mencintai Nabi, tidak lagi bergembira. Na'udzubillahi min dzalik. Kita kalah sama Abu Lahab. Abu Lahab saat dimana Suwaibah memberikan kabar kepada Abu Lahab, ya Abu Lahab, Abdullah istrinya telah melahirkan seorang anak laki-laki. Bergembira Abu Lahab. Langsung, wahai Suwaibah, aku merdekakan engkau. Dimerdekakan, seorang budak dimerdekakan karena gembira telah dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat itu Abu Lahab nggak tahu kalau itu adalah nabinya. Nabi nggak tahu kalau seandainya Abu Lahab itu nggak tahu kalau dia itu adalah Rasul, nggak tahu. Tapi cintanya bergembira luar biasa. Tatkala saat Nabi SAW mendapatkan jabatan menjadi Rasul, dah disitulah Abu Lahab yang paling sering memerangi baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai pengen dibunuh Abu Lahab. Jangan kau bunuh aku dulu. Dengarkan wasiatku dan sampaikan kepada Muhammad. Sampaikan, Abu Lahab adalah musuhnya di dunia, musuhnya di akhirat. Paman Nabi bersaksi bahwa dirinya adalah musuh Nabi di dunia, musuhnya di akhirat. Nabi nggak dendam sama paman. Nabi nggak kesel sama pamannya, walaupun udah dilemparin kotoran, sudah dicaci, sudah dimaki. Enggak. Apalagi saat Nabi tahu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman tabbat yada abi lahabi wa tab, dikekalkan oleh Allah, pastinya dia di dalam nerakanya Allah. Tapi Nabi nggak pernah bosan, datang setiap hari ke rumah Abu Lahab. Untuk apa? Untuk membawa Abu Lahab untuk memeluk agama Islam. Walaupun cacian, walaupun makian, Nabi nggak pernah bosan untuk berdakwah kepada keluarganya tersebut. Nabi tahu ayat udah turun, ayat tersebut sudah turun, surat tersebut sudah turun. Jika Abu Lahab diberikan hidayah, maka ayat tersebut tetap akan ada, nggak mungkin hilang. Tapi usaha Nabi terus di hadapannya, terus dakwah. Ayuhal hadirun, dakwah nggak harus tunggu pakai mic. Dakwah nggak harus tunggu kalian ada di atas panggung. Tapi dengan dakwah yang kalian berikan kepada tetangga, kepada saudara, kepada keluarga, sampaikan walaupun itu pahit didengarnya.